Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Roy Renhard P. Sitohang, NPM 23021044. Mata kuliah Aplikasi Komputer, dosen pengampu Ibnu Rashid Munte, STM Komputer. Dampak positif dan negatif dari transformasi teknologi informasi di era Industri 4.0 terhadap lapangan kerja dan kualitas manusia. Dampak positifnya, satu, teknologi informasi memungkinkan otomatisasi tugas-tugas repetitif, meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Munculnya pekerjaan baru di sektor teknologi dan industri kreatif. Peningkatan akses terhadap informasi dan layanan misalnya dalam kesehatan dan pendidikan. Dampak negatifnya, otomatisasi dapat menggantikan pekerjaan manusia dapat menyebabkan pengangguran dalam sektor tertentu. Adanya kesenjangan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dan yang dibutuhkan oleh industri. Peran pemerintah dan lembaga menghadapi tantangan transformasi teknologi di era Industri 4.0. Peran pemerintah yaitu pemerintah dapat menyediakan program pelatihan dan pendidikan ulang untuk pekerja yang terdampak otomatisasi. Membuat kebijakan yang mendorong inovasi dan melindungi pekerja dari dampak negatif teknologi. Investasi dalam infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi untuk memastikan akses yang merata. Fungsi teknologi informasi dalam masyarakat 5.0. Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan inklusi sosial dan memperkuat hubungan antar individu dalam masyarakat. Penggunaan media sosial dan platform komunitas untuk menjembatani kesenjangan sosial. Layanan digital publik, akses terhadap layanan pemerintah dan publik secara digital yang inklusif dan mudah diakses, pembelajaran online. Pendidikan yang inklusif melalui platform pembelajaran daring. Implikasi teknologi informasi di era Society 5.0. Perlindungan data pribadi pengguna dari penyalahgunaan. Kesenjangan digitalnya memastikan akses dan teknologi yang merata agar tidak ada kelompok yang tertinggal. Keadilan algoritma menghindari bias dalam algoritma dalam kecerdasan buatan yang dapat merugikan kelompok tertentu. Klasifikasi komputer. Klasifikasi komputer berdasarkan ukuran fungsinya dan arsitektur prosesornya. Superkomputer digunakan untuk tugas-tugas komputasi intensif seperti penelitian ilmiah. Mainframe digunakan oleh organisasi besar untuk pemrosesan data dalam jumlah besar. Komputer mikro, PC, laptop, dan perangkat bergerak yang digunakan untuk tugas sehari-hari. Microcontroller, komputer kecil yang digunakan dalam perangkat tertanam. Komputer super mini. Jenis komputer ini memiliki ukuran relatif kecil dibandingkan dengan komputer mainframe. Meskipun ukurannya kecil, komputer super mini memiliki kemampuan komputasi yang cukup tinggi dan sering digunakan dalam aplikasi seperti riset pengembangan produk dan komputasi ilmiah. Komputasi mainframe Komputer mainframe ini memiliki ukuran besar dan kompleksitas yang tinggi, mampu mengelola dan memproses volume data yang sangat besar dalam waktu relatif singkat. Biasanya digunakan oleh perusahaan besar, instansi pemerintah, dan organisasi dengan kebutuhan komputasi yang berat. Komputasi mikro atau disebut dengan PC. Jenis komputer ini umum digunakan secara pribadi oleh individu. Ukurannya lebih kecil dibandingkan dengan komputer mainframe dan super mini. PC biasanya digunakan untuk keperluan pribadi seperti pengelolaan data, browsing internet, dan multimedia. Komputer laptop dapat dibawa dan digunakan dengan mudah karena ukurannya yang lebih kompak. Memiliki semua komponen yang diperlukan untuk menjalankan aplikasi komputer termasuk keyboard, latar, layar, dan touchpad. Kelebihan laptop adalah portabilitasnya yang memungkinkan pengguna untuk menggunakan komputer ini dimanapun mereka berada.
komputer tablet, jenis komputer portabel yang menggunakan layar sentuh sebagai antarmuka utamanya, ideal untuk mobilitas dan digunakan untuk tugas ringan seperti browsing, membaca, dan menonton video. Perkembangan teknologi semikonduktor, perkembangan teknologi semikonduktor dan pengaruhnya terhadap evolusi, yaitu kinerja komputer modern, pengembangan chip yang lebih kecil namun lebih kuat, hukum Moore, kecepatan dan efisiensinya, peningkatan kecepatan prosesor dan efisiensi energi. Teknologi seperti prosesor kuantum dan arsitektur chip baru. Teknologi semikonduktor telah mengubah dunia dengan cara yang signifikan. Semikonduktor memiliki karakteristik unik yang memungkinkannya mengendalikan arus listrik. Aplikasi semikonduktor meliputi perangkat elektronik, energi terbarukan, kendaraan listrik, dan bidang kesehatan. Perkembangan teknologi semikonduktor telah memungkinkan perangkat elektronik yang lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Industri semikonduktor adalah tulang punggung teknologi modern dan menawarkan peluang investasi yang menarik. Pada bagian ini kita akan melihat bagaimana teknologi semikonduktor terus berkembang seiring waktu. Perkembangan ini melibatkan inovasi baru dalam desain, material, dan struktur semikonduktor yang dapat meningkatkan kinerja perangkat elektronik. Salah satu di bidang inovasi yang signifikan adalah desain semikonduktor yang lebih kecil. Para insinyur telah berhasil mengurangi ukuran komputer komponen semikonduktor sehingga perangkat elektronik dapat menjadi lebih kompak dan portable. Hal ini memungkinkan kita untuk memiliki ponsel cerdas yang lebih tipis, laptop yang lebih ringan, dan perangkat wearable yang lebih nyaman. Perkembangan lainnya adalah peningkatan kecepatan dan efisiensi semikonduktor berkat penemuan material baru dan teknik manufaktur yang lebih canggih. Komputer semikonduktor dapat bekerja dengan kecepatan yang lebih tinggi dan menghasilkan kurang panas sisa. Hal ini mendorong pengembangan perangkat elektronik yang lebih cepat dan lebih efisien dalam penggunaan energi. Seiring dengan itu, para peneliti juga harus mengembangkan material dan struktur semikonduktor yang lebih baik. Contohnya penggunaan material semikonduktor seperti silikon, germanium, dan GN, GaN, gallium nitride, telah memberikan peningkatan performa pada berbagai aplikasi mulai dari mikroprosesor hingga perangkat optoelektronik. Perkembangan teknologi semikonduktor membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat. Inovasi dalam desain dan material semikonduktor memungkinkan kita untuk memiliki perangkat elektronik yang lebih pintar, lebih efisien, dan lebih terjangkau. Berbagai jenis perangkat lunak dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai jenis perangkat lunak dalam kehidupan sehari-hari dan fungsinya. Sistem operasi OS mengelola perangkat keras dan perangkat lunak komputer, misalnya Windows, MacOS, dan Linux. Aplikasi produktivitas membantu dalam pekerjaan sehari-hari seperti Microsoft Office dan Google Workspace. Perangkat lunak hiburan seperti game, media player, dan aplikasi streaming. Tentu, perangkat lunak atau software memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Berikut adalah beberapa jenis perangkat lunak beserta fungsinya. Software sistem operasi merupakan software yang mengatur komputer sehingga dapat menerima dan menjalankan perintah dasar sebelum memasang program lain. Sistem operasi ini harus ada dahulu di komputer. Software aplikasi perkantoran digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan kantor seperti mengetik, membuat tabel, mengelola database, dan mengelola gambar. Software aplikasi multimedia memutar berkas media seperti gambar, video, dan musik. Software aplikasi internet mengakses internet dan berkomunikasi secara online. Software aplikasi permainan, video games, digunakan untuk bermain game. Software aplikasi pendidikan membantu belajar dan mengakses materi pendidikan. Software aplikasi desain grafis digunakan untuk membuat desain grafis seperti logo, poster, dan brosur. Software aplikasi keamanan melindungi komputer dari ancaman virus dan malware. Studi kasus implementasi perangkat lunak e-manage di firma hukum. Perusahaan firma hukum XYZ. Perangkat lunak e-manage. Latar belakang firma hukum XYZ memiliki masalah dalam pengelolaan pengarsipan dokumen yang tersebar di berbagai lokasi. Proses pencarian dokumen memakan waktu lama
dan sering kali terjadi kesalahan manusia. Selain itu, firma ini khawatir tentang keamanan data klien yang sangat sensitif dan ingin meningkatkan kepatuhan terhadap standar privasi yang berlaku. Implementasi e-manage. E-manage adalah perangkat lunak yang manajemen dokumen dan email yang dirancang khusus untuk firma hukum dan institusi hukum. Sistem ini memungkinkan pengelolaan dokumen secara terpusat, aman, dan efisien. Peningkatan efisiensi. Satu, pengarsipan terpusat. Semua dokumen disimpan dan repositori terpusat, memudahkan akses dan pencarian dokumen. Fitur pencarian canggih memungkinkan pengacara untuk menemukan dokumen dengan cepat dan menggunakan kata kunci metadata atau kriteria pencarian lainnya. Dua, kolaborasi yang ditingkatkan. E-manage yang memungkinkan kolaborasi real time antar pengguna pada dokumen yang sama, mengurangi duplikasi dan meningkatkan produktivitas. Integritas Integrasi dengan Microsoft Office dan alat produktivitas lainnya memungkinkan pengacara untuk bekerja dalam aplikasi yang mereka kenal. 3. Alur kerja otomatis. E-manage menyediakan fitur alur kerja otomatis untuk persetujuan dokumen peninjauan dan pengarsipan, mengurangi kesalahan manual yang dapat dan mempercepat proses. Peningkatan keamanan inskripsi data. E-manage menggunakan inskripsi data end-to-end untuk melindungi informasi sensitif baik saat disimpan maupun saat ditransfer. Kontrol akses berbasis peran. Sistem kontrol akses berbasis peran memastikan hanya pengguna yang berwenang dapat mengakses dokumen tertentu, meningkatkan keamanan dan kepatuhan. Audit dan logging. E-manage menyimpan log aktivitas yang terperinci, memungkinkan audit dan pemantauan akses dokumen secara komprehensif. 4. Kepatuhan regulasi. E-manage dirancang untuk mematuhi berbagai standar regulasi dan privasi global seperti GPDR sehingga membantu firma hukum dalam mematuhi hukum yang berlaku. Hasil implementasi. Waktu pencarian dokumen berkurang. Firma hukum XYZ melaporkan penurunan signifikan dalam waktu yang dibutuhkan untuk menemukan mengakses dokumen penting. Keamanan data meningkat. Tidak ada insiden pelanggaran data setelah implementasi, dan kepatuhan terhadap standar privasi ditingkatkan. Produktivitas meningkat. Pengacara dan staf hukum dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk tugas substantif daripada tugas administratif. Meningkatkan efisiensi keseluruhan. Pengujian keamanan penetration testing. Lakukan uji penetrasi secara berkala untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan dalam sistem. Evaluasi keamanan, libatkan pihak ketiga untuk melakukan evaluasi dan audit keamanan independen. Dan pemulihan protokol tanggap darurat. Kembangkan dan uji rencana tanggap darurat untuk membatasi insiden keamanan, termasuk prosedur untuk isolasi, mitigasi, dan pelaporan insiden. Backup data mengimplementasikan sistem backup yang teratur dan terpisah dari jaringan utama untuk memastikan data yang dipulihkan jika terjadi kerusakan atau kehilangan data. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Review berkala. Lakukan review dan penilaian keamanan secara berkala untuk memastikan sistem tetap aman dan efektif dalam menghadapi ancaman baru. Perbaikan proaktif. Terus tingkatkan sistem berdasarkan umpan balik dari audit dan penilaian risiko. Studi kasus tentang perangkat lunak yang mendukung sistem hukum. Manajemen dokumen elektronik digunakan untuk mengelola dan mengarsipkan dokumen hukum secara efisien. Perangkat lunak keamanan memastikan keamanan data sensitif dengan enkripsi dan perlindungan terhadap akses yang tidak sah. Membantu dalam pelacakan dan pengelolaan kasus hukum dengan lebih terorganisir. Langkah-langkah dalam studi kasus penilaian kebutuhan mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari sistem manajemen berkas elektronik. Memilih perangkat lunak yang memenuhi standar keamanan dan efisiensi. Mengatur instansi dan konfigurasi perangkat lunak.
memberikan pelatihan kepada pengguna sistem untuk memastikan penggunaan yang tepat, memastikan data dienkripsi dan diakses dibatasi hanya untuk pihak berwenang, evaluasi dan pemantauannya, melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja sistem dan perbaikan kelemahan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, perusahaan dapat memastikan sistem manajemen berkas elektronik yang efisien, aman, dan sesuai dengan standar privasi. Kesimpulan dari contoh studi kasus perangkat lunak, implementasi e-manage di firma hukum XYZ berhasil meningkatkan efisiensi dan keamanan dalam pengelolaan dokumen hukum dengan fitur pengarsipan terpusat, kolaborasi real-time, alur kerja otomatis, dan kontrol keamanan yang ketat. Perangkat lunak ini membuktikan dirinya sebagai solusi efektif untuk mendukung sistem hukum yang lebih efisien dan aman. Dengan langkah-langkah ini, perusahaan dapat membangun sistem manajemen berkas elektronik yang aman, mematuhi standar privasi yang berlaku, dan melindungi data sensitif klien dengan efektif.